Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Maria Versi Linarea SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Satap 2 Jerebu, Kabupaten Ngada. Di sini sudah hadir bersama saya rekan guru saya, yaitu Ibu Hilaria Vincentia Bilo SPD, guru IPS di SMPN Satap 2 Jerebu ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik. Ya, terima kasih ya Ibu sudah hadir di sini. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap Ibu. Dan nanti akan dilanjutkan dengan observasi di dalam proses pembelajarannya selama di dalam kelas nanti. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan mengapa hari ini saya melakukan pra-observasi terhadap Ibu? Karena ini sebagai persiapan awal ya Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga Ibu bisa lebih siap dan percaya diri agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Ya, untuk pembelajaran nanti berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia beserta contohnya dengan baik dan benar. Baik ya Ibu ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Nah, yang berikut, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai di dalam proses pembelajaran nanti itu kira-kira apa? Ya, untuk area pengembangan itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua itu keterampilan. Bagian pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Area keterampilan itu siswa dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan beserta contohnya masing-masing. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan itu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, yang berikut yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ya. Kira-kira mungkin dari strategi pembelajarannya, atau ke model pembelajarannya, atau ke metode pembelajarannya, kira-kira bagaimana Ibu? Ya. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Untuk model pembelajarannya saya gunakan model saintifik dengan metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk media pembelajaran yang akan digunakan itu, yang pertama itu melalui PowerPoint, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga gambar-gambar, dan yang terakhir juga menyiapkan LKPD. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam yang keberapa Ibu? Ya, untuk pembelajaran kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis pada jam 3 dan 4 itu di kelas 7. Oh begitu, jadi baik, nanti hari Kamis di kelas 7
jam ketiga dan 4 saya akan datang ke kelas ibu untuk melakukan supervisi dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran tersebut ya. Nanti setelah ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, jadi kira-kira apa yang mau ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran, model dan metode dan media pembelajaran sehingga saya bisa lebih dulu menyiapkannya. Ya, jadi terima kasih ya ibu ya atas waktu dan kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi kelas hari Kamis nanti di kelas 7 ya ibu ya. Ya. Terima kasih ibu. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang aktivitas dalam memenuhi kebutuhan, ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan ya Tuhan, terima kasih atas ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Fabianus Sorbelan Negeri. Siapa? Fabianus Sorbelan Negeri. Fabianus Negeri ya? Ya. Minta keterangannya apa? Isi. Siapa lagi? Habis. Apa saja yang sakit ya? Ya. Yang berikut, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mencatat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Jadi itu 2 tujuan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita mempelajari materi, ibu minta kita membuat suatu kesepakatan ya di dalam kelas. Ya, dari siswa kesepakatan apa yang akan kita bahas sesuai kebutuhan kita di kelas. Coba kesepakatan bagaimana? Ya, siapa? Devan ya. Menghargai teman lain pada saat berbicara. Ya, menghormati teman yang lagi berbicara. Siapa lagi? Ya, Modesta. Aktivitas dalam berdiskusi. Aktif dalam berdiskusi. Ya. Apa lagi? Ya. Berani aku percaya diri untuk melakukan hasil diskusi. Ya. Berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Jadi perhatikan untuk jenis penilaiannya itu ada 3. Penilaian itu ada asesmen awal, formatif dan sumatif. Ya, untuk penilaian awal, formatif dan sumatif. Jadi untuk mengetahui kemampuan Anda pada materi yang sebelum itu, kita akan melakukan asesmen awal. Sebelum melakukan asesmen
materi yang disajikan. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Telsin. Apa itu kebutuhan? Ya. Dari teman kalian mungkin ada yang bisa menjawab apa itu kebutuhan. Ya, Cynthia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk kebutuhan itu sesuai yang disampaikan oleh teman Cynthia. Ya, itu pengertian kebutuhan. Jadi selanjutnya kita membentuk dalam kelompok untuk berdiskusi. Silakan membentuk kelompok sesuai nama yang akan Ibu bacakan. Ya, membentuk kelompok menjadi 3 kelompok saja. Silakan membentuk kelompok menjadi 3. Silakan. Kelompoknya sudah membentuk. Bagi dulu RKPD-nya.
semua di setiap kelompok? Sudah. Ya, sekarang waktunya kita presentasi. Jadi, Ibu minta satu orang dalam kelompok mewakili untuk presentasi. Yang berikut, kelompok lain itu menanggapi berupa pertanyaan ataupun pernyataan melengkapi jawaban ya. Ibu minta dari kelompok 1. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1. Pertanyaan menjelaskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan. Nomor 2, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Jelaskan 3 jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan ataupun pernyataan untuk melengkapi jawaban dari kelompok 1. Ya. Ya, Cynthia. Sebutkan contoh dari kebutuhan tersier. Ya, kelompok 1 bisa menjawab apa saja yang termasuk dalam kebutuhan tersier. Contoh. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Esok. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah dan perhiasan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Sebelum kita melanjutkan, kita melakukan teknik stop. Jadi kita rapikan posisi untuk duduk. Jadi persilakan untuk tangan di atas paha. Ya, untuk tangan posisi duduk nyaman ya. Tangan di atas paha atau di atas meja, silakan. Yang berikut, pejamkan mata, tarik napas, hembuskan. Ya, kalian membayangkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Ya. Coba buka mata kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik ini? Lega. Ya? Lega. Ada lagi? Menjadi tenang. Ya, pikiran menjadi tenang. Esok. Jadi sekarang kita lanjut pada 2. Silakan. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan 2 jenis kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya beserta 1 contoh. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, kebutuhan atas makanan dan minuman. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental manusia berfungsi dengan baik. Jelaskan 2 jenis kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya beserta 1 contoh. 1. Kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contohnya, Javier membutuhkan sepatu putih. 2. Kebutuhan. Lanjut. Mungkin ada kelompok lain ingin bertanya ataupun pernyataan.
Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Jelaskan 3 jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan beserta 1 contoh. 3 jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Contohnya olahraga, hiburan surat kabar, majalah, radio, dan televisi. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah keuntungan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah dan perhiasan. Nomor 2. Jelaskan 2 jenis kebutuhan berdasarkan tingkat waktu pemenuhannya beserta 1 contoh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. 3 yang sudah Ibu minta dari beberapa teman bisa menunjukkan apa-apa saja yang termasuk kebutuhan. Benda apa-apa saja yang ada di dalam ruangan kita. Benda apa-apa saja yang termasuk kebutuhan. Yang tahu angkat tangan? Ya. Ini Ferdinandus? Buku. Buku. Pulpen. Berpoin. Coba tunjukkan barang itu. Ya. Itu buku. Coba Edit. Mistar. Kasih angkat. Ya, coba yang seperti Tevin tunjuk itu benda apa? Handphone. Handphone itu masuk dalam kebutuhan apa? Coba yang tahu angkat tangan. Chelsea. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Benda apa lagi? Coba. Selain buku, mistar, handphone, apa lagi yang ada di dalam ruangan ini? Meja yang termasuk. Coba tunjukkan benda-benda apa saja yang termasuk kebutuhan primer dalam di lingkungan sekolah. Anda sebagai peserta didik, kebutuhan primer apa saja yang ada pada kalian? Sepatu. Tas. Pulpen dan spidol. Buku. Ya, yang berikut, pertanyaan yang berikut, benda apa saja yang termasuk pada kebutuhan tersier? Contoh pada kebutuhan tersier. HP. Kalau handphone, ya. Untuk teman-teman yang di depan, coba kalian bisa menunjukkan benda-benda yang termasuk kebutuhan tersier. Contoh-contohnya itu apa-apa saja? Silakan. LCD. Ya, apa lagi? Laptop. Ya, handphone, LCD, dan laptop. Ya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Setelah memperagakan benda-benda berdasarkan kebutuhannya masing-masing, kita lanjut pada materi tentang rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Ibu minta 1-2 orang untuk bisa memberikan rangkuman materi pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan. Ya, Chelsea. Kesimpulannya adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Apalagi? Ya, ini Delita. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjalankan
Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Di situ ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu contohnya sandang, pangan, dan pakan. Kebutuhan tersier apa saja? Mobil mewah dan perhiasan. Kebutuhan sekunder itu ada radio, surat kabar, refreshing ya, olahraga. Itu salah satu beberapa contoh dari kebutuhan manusia. Melengkapi materi pembelajaran kita kali ini, Ibu bisa melihat kemampuan kalian itu dengan melaksanakan evaluasi ya. Jadi untuk evaluasi ini Ibu kasih soal, nanti kalian menjawab sesuai pertanyaan yang ada di dalam soal ya. Pembelajaran kita bagaimana ke depannya itu tetap seperti ini atau merubah lagi? Seperti ini ya? Karena di situ tadi itu ada video pembelajaran, ada gambar yang sudah disediakan. Dan untuk hasil evaluasi nanti Ibu periksa
namanya paham buku dan sebagainya itu akan dilakukan remedial ya, dan pengayaan bagi yang sudah paham. Yang berikut untuk tugas, jadi kalian bisa melihat kembali materi di buku paket halaman 33. Jadi untuk anak-anak saya, jika ada yang suka menggambar, kalian bisa menggambar kebutuhan apa saja yang ada di rumah kalian dalam bentuk poster ya, menggambar kebutuhan yang ada di dalam rumah dengan bentuk poster. Begitu juga jika ada yang suka menyanyi, jadi kalian bisa menyanyi jenis-jenis kebutuhan tadi ya, merangkai kata menjadi lagu tentang kebutuhan. Yang berikut untuk praktek ya, untuk tugas praktek tadi itu sudah melakukan presentasi, itu akan ibu kasih nilai ya untuk presentasi. Itu tugasnya itu harus dikerjakan. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi untuk materi berikutnya itu tentang alat pemuas kebutuhan ya, alat pemuas kebutuhan. Jadi harapan itu dibaca kembali materi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi untuk sebelum kita tutup, ibu minta satu orang pimpin. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyerahkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Kudus. Beri salam. Selamat siang, silakan istirahat. Saya Maria Versilina Rega SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Sakap 2 Jerebu, Kabupaten Ngada. Di sini hadir bersama saya rekan guru saya, guru IPS atas nama Ibu Hilary Vincentia. Selamat siang Ibu. Ya. Dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Viviana Mahir. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat berjumpa kembali untuk ibu berdua. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya puji Tuhan ya. Jadi terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Hilary ya, karena kemarin ibu sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ibu. Jadi menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak. Sudah itu yang kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Viviana, karena sudah hadir di sini untuk mendampingi kami berdua, saya dan Ibu Hilary, untuk melakukan percakapan pasca observasi. Sudah hadir di tempat ini untuk melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi tujuan dilakukan percakapan pasca observasi kali ini untuk mengevaluasi ya, untuk merefleksi kembali hasil proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan kemarin ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya, Ibu. Yang pertama itu yang mau saya tanyakan Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin? Baik, untuk perasaan saya pada saat pembelajaran di kelas
awalnya itu saya merasa agak tegang karena pembelajaran berdiferensiasi itu baru saya terapkan kali ini. Nah, jadi berjalannya dengan siswa, jadi setelah itu siswa juga merasa agak rileks dan rasa senang pada saat pembelajaran di dalam kelas. Jadi awalnya ibu merasa kaku, setelah itu rileks. Nah, apalagi melihat siswa begitu senang ya. Terima kasih ibu ya. Sudah itu yang berikut ibu, kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, mungkin ada kelebihan yang ibu rasakan kira-kira? Untuk kelebihannya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua ada media yang bervariatif, termasuk juga LKPD yang berjenjang sesuai dengan pemahaman siswa. Ibu merasa bahwa itu kelebihannya yang ibu rasakan. Jadi menurut saya kalau memang itu adalah sebuah kelebihan, kebaikan, jadi boleh ibu tingkatkan. Jadi untuk les berikutnya boleh ibu terapkan begitu ya. Sudah itu yang berikut ibu, kira-kira setelah melaksanakan proses pembelajaran itu mungkin ada kendala atau hambatannya kira-kira bagaimana? Jadi untuk hambatan di sini hanya 2 poin saja yang saya merasa terhambat pada saat pembelajaran. Itu yang pertama itu ketika siswa itu melaksanakan proses diskusi. Jadi anak itu kadang-kadang tidak terlalu aktif dalam kegiatan diskusi. Yang berikut pada saat presentasi, tetapi ada yang siswa itu kurang respon dalam hal memberikan pertanyaan, dan tanggapan itu berupa pertanyaan ataupun berupa pernyataan pada saat pembelajaran. Jadi ada 2 hambatannya, 2 kendala yang ibu alami. Itu ada siswa yang kurang aktif, sudah itu ada yang responnya kurang saat melakukan hasil diskusi. Kira-kira terhadap kedua kendala ini apa solusi yang ibu rencanakan? Untuk solusinya mungkin bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, sehingga siswa itu belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Karena mungkin ketika anak itu tidak aktif, mungkin ada tipe belajarnya itu dengan gaya belajarnya itu bervariasi, berbeda-beda dari siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang berikut ibu untuk area pengembangannya, kira-kira selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, area pengembangan apa yang sudah dilaksanakan? Untuk area pengembangan pada pembelajaran itu ada 2. Yang pertama pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Di poin pengetahuan itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Yang poin yang kedua itu area keterampilan itu peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan beserta contoh. Jadi ada 2 area pengembangan yang ibu sudah lakukan kemarin ya. Yang berikut ibu, kira-kira dari 4 kompetensi apa yang mau ibu kembangkan? Untuk kompetensi mungkin mengembangkan itu kompetensi pedagogi, karena saya merasa bahwa pembelajaran media yang saya gunakan di kelas itu belum maksimal, karena pembelajaran sebelumnya itu mungkin hanya bersifat monoton, jadi tidak bervariatif, sehingga saya perlu mengembangkan itu kompetensi pedagogi. Jadi ibu mau mengembangkan kompetensi pedagogi. Bagus ibu, ada rencana ibu bagus sekali. Dan ibu terakhir, kira-kira harapan ibu ke depannya apa? Harapan itu kedepannya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah-langkah yang sesuai agar pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada siswa dan juga termasuk untuk saya sebagai guru. Artinya siswa itu lebih aktif dalam diskusi, lebih tanggap pada saat presentasi. Itu saja. Terima kasih
luar biasa sekali. Semoga bisa bersama hasilnya kita bisa berdampak positif untuk siswa. Jadi harapannya kita sama-sama belajar bisa lebih baik lagi ya. Jadi Ibu terima kasih juga atas waktunya. Percakapan pasca observasi kita sudah selesai. Sudah itu nanti waktu jangan lupa tidak bisa meminta kembali saya untuk boleh membantu Ibu mengamati tentang rencana yang sudah Ibu laksanakan. Ibu buat ya. Hanya itu saja. Untuk TV saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sehingga dengan tabah mendampingi kami. Jadi sekarang saya meminta saran umpan balik dari Ibu kepada saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Kesi dan juga Ibu Guru. Sebenarnya proses tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, cuman kita sama-sama saling mengisi. Mungkin ada yang dari Ibu Guru yang baik boleh Ibu Kesi ambil, terus misalnya ada kekurangan boleh ditambahkan. Itu tujuannya, bukan menilai yang benar itu bagaimana, yang seharusnya bagaimana, tidak. Kita saling mengisi saja. Itu yang pertama. Untuk Ibu Versilina, calon guru penggerak, sebenarnya menjadi tolak ukur bagi rekan-rekan yang lain. Keberhasilan Ibu yang Ibu rasakan boleh berbagi dengan teman-teman. Teman-teman juga bersikap terbuka terhadap misalnya kemampuan ataupun keberadaan Ibu Versi. Terbuka saja, apa saja boleh diminta, kalau bisa dibagikan pasti harus dibagikan. Itu saja hal baik dari Ibu Guru bisa diberikan ke teman yang lain juga, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi itu kita sekarang hanyalah kita harus wajib berkolaborasi. Itu saja Ibu Guru, terima kasih sudah melaksanakan observasi dari pra observasi dan juga hari ini pasca observasi. Jadi sangat luar biasa. Ibu Guru juga mau menerima tawaran dari Ibu Versi. Itu tuh hal yang berat juga. Sebagian orang tuh tidak mau karena saya takut dinilai nih. Memang dia siapa? Dia kan rekan guru sama dengan saya. Tapi Ibu Guru dengan lapang dada, dengan keikhlasan dan keterbukaan, itu hal yang luar biasa. Terima kasih Ibu Versi juga dalam memberikan beberapa nasihat atau beberapa gambaran tentang bagaimana pembelajaran itu aktif, berdiferensiasi itu sudah luar biasa. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Selamat tinggi. Pikiranku tan indah permai kebanggaan.